Apa yang pernah kalian dengar tentang Chechnya? Mungkin banyak dari kalian yang mengira kalau Chechnya adalah sebuah negara berdaulat. Tetapi pada kenyataannya Chechnya adalah sebuah negara Republik Otonom bagian Federasi Rusia. Karena keinginan untuk menjadi negara merdeka pernah ditentang oleh Rusia. Meskipun begitu, Chechnya menjadi wilayah yang berbeda dari wilayah-wilayah Rusia pada umumnya. Seperti tidak ditemukannya rokok dan minuman beralkohol bahkan di hotel mewah sekalipun. Karena hal semacam itu memang dilarang di sana. Namun nilai positifnya kalian akan belajar menjalani pola hidup sehat saat berada di Chechnya. Penasaran dengan Chechnya? Inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Chechnya atau Republik Chechnya adalah sebuah negara Republik Otonom bagian Federasi Rusia yang terletak di bagian timur Kaukasus Utara, sebagian di Eropa Timur dan dikelilingi hampir di semua sisi oleh wilayah federal Rusia. Di bagian barat berbatasan dengan Osetia Utara dan Ingushetia. Di utara berbatasan dengan Stavropol Krai, di bagian timur berbatasan dengan Dagestan, dan di bagian selatan dengan Georgia. Total luas dari negara Chechnya adalah sekitar 17.300 km persegi. Kalau kita bandingkan wilayah Chechnya dengan wilayah yang ada di Indonesia, maka sedikit lebih luas dari Provinsi Sulawesi Barat. Sistem pemerintahan Chechnya adalah parlemen, dan negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang dilantik oleh Presiden Rusia. Karena wilayahnya merupakan bagian dari federasi. Chechnya mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.436.981 jiwa pada tahun 2018, yang mayoritas penduduknya hampir 95% beragama Muslim dan sebagian adalah Nasrani Ortodok. Sebagai salah satu negara federasi dari Rusia, bahasa resmi yang digunakan di Chechnya adalah bahasa Rusia. Ibu kota Chechnya berada di kota Grozny, kota yang sempat mendapat julukan dari PBB sebagai kota paling hancur di planet ini. Hal tersebut karena sejarah panjang dari rentetan peperangan yang pernah terjadi di negara ini. Dan kota Grozny yang merupakan jantung dari Chechnya adalah yang paling parah terkena dampaknya. Sumber ekonomi utama dari negara ini adalah dari pemanfaatan sumber daya minyak dan gas alamnya. Dan mata uang resmi dari negara ini adalah rubel. Sejarah Chechnya. Penduduk asli dari wilayah Chechnya berasal dari bangsa Vainak atau bisa disebut juga dengan suku Chechen Ingus. Selama berabad-abad, suku bangsa tersebut gigih mengangkat senjata untuk menentang upaya penaklukan bangsa-bangsa asing atas tanah mereka. Seperti invasi dari bangsa Mongol pada abad ke-13 dan 14, invasi dari Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Safawi atau Persia antara abad ke-15 dan abad ke-16. Sekitar abad ke-18, persaingan dua kekuatan besar antara Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Rusia yang memperebutkan pengaruhnya di Kaukasus membuat wilayah Chechnya menjadi salah satu wilayah rebutan dari dua kekaisaran tersebut. Pada abad ke-19, Chechnya diserap ke dalam Kekaisaran Rusia setelah puluhan tahun melakukan upaya perlawanan. Mereka berhasil dikalahkan oleh Kekaisaran Rusia. Sekitar 80% bangsa Chechen dan Ingus yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut terpaksa harus meninggalkan wilayahnya dan mengungsi ke wilayah Timur Tengah. Tujuan Rusia menaklukkan Chechnya sendiri adalah untuk mengamankan jalur penghubung antara wilayah sebelah utara mereka dengan wilayah Kaukasus Selatan. Pada tahun 1918, pecah perang saudara di Rusia yang berakhir dengan kemenangan pihak komunis Bolshevik dan mendirikan Republik Uni Soviet. Untuk mencegah bangsa Chechnya bersekutu dengan bangsa Kaukasus lainnya, kemudian pada tahun 1936, Uni Soviet menjadikan Chechnya negara bagian sendiri dengan nama Republik Sosialis Soviet Otonom Chechnya Ingus. Pada tahun 1930-an, Chechnya dibanjiri oleh imigran dari Ukraina yang melarikan diri dari genosida di negaranya yang dikenal dengan Holodomor. Meskipun mendapat ancaman dari pemerintah Soviet untuk tidak menerima para pengungsi dari Ukraina, namun bangsa Chechnya yang menentang Soviet tidak mengikuti perintah tersebut. Dan akhirnya orang-orang dari Ukraina tersebut menetap secara permanen di wilayah Chechnya.
Awal dekade tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua ikut menjalar ke wilayah Uni Soviet setelah wilayah barat negara tersebut diinvasi oleh Jerman dan sekutunya. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang Chechnya untuk memberontak. Namun upaya itu kembali berhasil diredam oleh Uni Soviet dengan melibatkan aksi militer yang cukup memakan banyak korban. Banyak dari warga Chechnya yang diusir dari rumahnya sendiri karena dituduh berkomplot dengan pihak Jerman. Oleh pemerintah Soviet, mereka dideportasi dan dikirim ke Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Bagi warga yang menolak, mereka akan ditembak di tempat. Operasi ini dikenal dengan Operasi Lentil. Selama masa represi antara tahun 1944 sampai tahun 1957, negara-negara yang dideportasi dilarang untuk berpindah tempat tanpa izin khusus yang diambil dari otoritas lokal. Nama-nama negara yang tertindas sepenuhnya dihapus dari semua buku dan ensiklopedia, serta diganti dengan nama Rusia. Perpustakaan berbahasa Chechnya dihancurkan, banyak buku dan manuskrip Chechnya dihancurkan. Tahun 1957, 4 tahun setelah kematian Stalin pada tahun 1953, Menteri Uni Soviet mengeluarkan dekret yang memungkinkan negara-negara yang tertindas bebas bepergian ke Uni Soviet. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Chechnya yang dideportasi untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami keruntuhan dan negara-negara bagian penyusunnya muncul sebagai negara baru. Chechnya juga tidak ikut ketinggalan mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama resmi Republik Chechnya Ichkeria atau RCI. Namun tidak seperti negara bagian Soviet lainnya, kemerdekaan Chechnya mendapat penolakan dari pihak Rusia. Karena di era Soviet, Chechnya berstatus sebagai provinsi otonom dari negara bagian Rusia. Alasan lainnya adalah karena letak dari Chechnya merupakan lokasinya yang strategis di Kaukasus. Dan adanya kekhawatiran Rusia jika membiarkan Chechnya merdeka, maka akan memancing daerah-daerah lain di Rusia untuk memerdekakan diri. Tanggal 10 Desember tahun 1994, Perang Chechnya yang pertama akhirnya meletus ketika pasukan Rusia menerobos masuk ke kota Grozny. Rusia melakukan serangan udara dan tembakan artileri secara besar-besaran sehingga menimbulkan banyak korban dari warga sipil Chechnya. Hal tersebut memicu kritikan dan kecaman kepada Rusia yang dipandang tidak memperhatikan keselamatan warga sipil dalam medan peperangan. Selama masa peperangan berlangsung dan banyak menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, akhirnya pada bulan Agustus tahun 1996, kedua belah pihak berhasil merumuskan kesepakatan damai. Rusia bersedia menarik mundur pasukannya dari Chechnya. Perang pertama pun berakhir dengan RCI sukses mempertahankan statusnya sebagai negara merdeka. Akibat dari lemahnya kontrol yang dimiliki pemerintah pusat RCI, tindakan kriminal, dan aksi penculikan yang menyasar kepada bekas anggota Wamil dan tokoh-tokoh penting Rusia yang marak terjadi di seantero Chechnya. Di bulan Agustus tahun 1999, milisi-milisi Islamis atau Mujahid Chechnya melakukan penyerangan ke wilayah Dagestan yang berlokasi di timur Chechnya. Penyerbuan tersebut kemudian direspon oleh Rusia dengan mengerahkan tentara dan milisi pro-Rusia ke kawasan tersebut. Bulan Desember tahun 1999, setelah melalui serangkaian pertempuran untuk menguasai wilayah sekitar Grozny, pasukan darat Rusia memulai serangannya ke kota tersebut. Kota Grozny jatuh ke tangan Rusia pada bulan Februari tahun 2000 dengan kondisi yang nyaris rata dengan tanah. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Chechnya. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 16 fakta tentang negara Chechnya. Bendera nasional dari Republik Chechnya mulai digunakan sejak tanggal 22 Juni tahun 2004. Bendera ini terdiri dari 3 warna, yaitu warna hijau yang melambangkan Islam, warna putih melambangkan perdamaian atau pegunungan Kaukasus, dan warna merah melambangkan pertumpahan darah. Serta terdapat ornamen nasional yang menghiasi sisi samping kiri dari bendera negara tersebut. Meskipun bahasa Rusia adalah bahasa resmi di negara ini, warga Chechnya berbicara dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Chechnya. Bahasa Chechnya adalah bagian dari keluarga Kaukasia Timur Laut atau Vanyak, sementara bahasa Rusia adalah bahasa Slavik. Mata uang resmi dari negara Chechnya adalah rubel Rusia dan dikodekan dengan RUB. 1 rubel jika dikonversikan ke rupiah adalah sekitar 200 rupiah.
Rusia mengklaim Chechnya sebagai bagian dari negaranya sejak Rusia menginvasi wilayah Kaukasus pada abad ke-18. Pada tahun 2003, akibat dari perang yang terjadi di wilayah Grozny, kota ini dijuluki oleh PBB sebagai kota yang paling hancur di planet ini. Hal ini dikarenakan karena keadaan kota yang sempat luluh lantak akibat serangkaian serangan yang dilancarkan Rusia dalam menghadapi para separatis Chechnya. Pada bulan April tahun 2009, Rusia secara resmi mengakhiri operasi kontraterorisme selama 1 dekade di wilayah tersebut. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden termuda, yaitu Ramzan Ahmadovich Kadyrov atau dikenal dengan Ramzan Kadyrov. Lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1976 dan ditunjuk sebagai presiden Chechnya pada tahun 2007 ketika berusia 31 tahun. Ramzan Kadyrov adalah presiden yang kepalanya pernah dihargai sebesar 5 juta dolar Amerika oleh kelompok separatis ISIS karena sikapnya yang dengan tegas menentang ISIS. Presiden Kadyrov juga dikenal sebagai seorang yang rajin ibadah. Beliau diketahui publik selalu memilih sholat di saf ketiga saat ibadah sholat Jumat. Hal tersebut dilakukan karena hormat kepada para habib dan ulama yang mengisi saf pertama dan kedua. Pada tahun 2008, UNICEF menyatakan sejak tahun 1994, ada sedikitnya 700 warga sipil yang terbunuh oleh ranjau darat yang tersisa dari konflik Rusia Chechnya. Dan sampai saat ini ranjau darat sisa dari konflik tersebut belum sepenuhnya dinetralisir dari wilayah tersebut. Pada tahun 2009, sebuah lembaga LSM yang didanai oleh pemerintah Amerika, Freedom House, memasukkan Chechnya sebagai kategori Worst of the Worst dalam daftar masyarakat paling represif atau menindas di dunia, bersama dengan negara Burma, Korea Utara, Tibet, dan beberapa negara lainnya. Meskipun negara ini sempat hancur berantakan, namun sejak tahun 2006 negara ini mulai berusaha membangun dan memperbaiki dirinya. Perbaikan juga dilakukan hingga ke kota-kota kecil, hingga ke wilayah pegunungan Kaukasus yang merupakan bekas kubu separatis. Banyak penduduk lokal yang berbicara tentang tingkat keamanan yang mulai membaik di wilayah mereka. Wilayah Chechnya dikenal dengan wilayah pegunungannya. Di antaranya adalah wilayah pegunungan di daerah Saroy. Selain itu, beberapa gunung di negara ini adalah situs dan saksi sejarah dari pertempuran besar dalam sejarah Chechnya. Negara Chechnya mempunyai perempuan cantik yang berlimpah. Untuk kalian yang masih sendiri, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencari jodoh kalian di negara Chechnya, karena wanita cantik di sana bisa ditemukan di mana-mana. Kecantikan mereka seperti perpaduan bangsa Arab dan bangsa Eropa. Nuansa Islami yang sangat kental terasa di Chechnya, karena hampir 95% dari penduduk Chechnya beragama Islam. Tidak heran rasanya jika di sana akan dengan mudah kita jumpai bangunan dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. Kalian tidak akan menemukan minuman beralkohol dan rokok di sana. Untuk kalian yang suka minum minuman beralkohol dan perokok, sepertinya kalian harus bisa menahan kebiasaan kalian ketika di Chechnya. Karena kalian akan sangat sulit sekali menemukan barang-barang tersebut bahkan di hotel maupun di restoran mewah. Hal ini mungkin masih berkaitan dengan tradisi dan hukum Islam yang melarang mengkonsumsi barang-barang tersebut. Masjid terbesar di Eropa terdapat di Chechnya. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 kemarin, otoritas Rusia di wilayah Chechnya meresmikan sebuah masjid yang diklaim sebagai masjid terbesar dan terindah di Eropa. Masjid tersebut diberi nama Prophet Muhammad Mosque. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta dari negara Chechnya, sebuah negara bagian dari Federasi Rusia yang dalam sejarah panjangnya mencoba untuk melepaskan diri dari Rusia sehingga menimbulkan perang saudara dan pemberontakan yang tidak berkesudahan yang memakan banyak korban jiwa yang tidak berdosa. Tentu saja memperbaiki keadaan suatu negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.